Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kota Malang. Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Wali Kota Malang beserta Forkopimda hadir langsung dan memberikan penghargaan kepada 11 pelaku usaha di Kota Malang pada ajang Malang Investment Award tahun 2024. Ke-11 pelaku usaha ini berasal dari 11 sektor usaha yang berbeda. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Disnaker PMPTSP Kota Malang, menggelar Malang Investment Award 2024. Kegiatan diberlangsungkan di Gedung MCC Kota Malang, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi pemerintah Kota Malang kepada investor dan pelaku usaha yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi di Kota Malang. Arif Tri Sastiawan, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa faktor realisasi pertumbuhan perekonomian dari suatu daerah, untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Investasi terus memaju pencapaian realisasi investasi nasional melalui pencapaian baik dari daerah, provinsi, kota maupun kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Adapun realisasi investasi Kota Malang dalam 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat membanggakan. Sesuai dengan portal Satu Data Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia. Pencapaian ini membawa Kota Malang mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan investasi terbaik di Jawa Timur. Terus memacu capaian realisasi investasi nasional melalui pencapaian target realisasi investasi daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota yang ada di seluruh Indonesia. Dapat kami laporkan bahwa realisasi investasi Kota Malang dalam 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat membanggakan. Sesuai data portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Republik Indonesia tercatat sebagai berikut. Pada tahun 2022, dari target Provinsi Jawa Timur sebesar 1,2 triliun rupiah, di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, realisasi investasi Kota Malang hanya tercatat sebesar 700 miliar 353 juta 740 ribu rupiah. Pada tahun 2023, dari target Provinsi Jawa Timur sebesar 1,2 triliun rupiah, pertumbuhan investasi Kota Malang secara signifikan mulai bangkit dengan mencatat realisasi sebesar 2 triliun 90 miliar 268 juta 769.200 rupiah. Pencapaian ini membawa Kota Malang mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan investasi terbaik di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024, dari target Provinsi Jawa Timur sebesar 1,44 triliun rupiah, kita patut berbangga bahwa realisasi investasi Kota Malang tercapai sebesar 2 triliun 897 miliar 843 juta rupiah. Bapak Wali Kota dan seluruh undangan yang kami hormati, semua pencapaian ini tentunya merupakan buah dari sinergi yang terjalin sangat baik dari seluruh stakeholder investasi yang ada di Kota Malang, baik dari pemerintah kota, DPRD, TNI, dan Polri dalam pengambilan kebijakan, serta menjaga kondusivitas perekonomian di Kota Malang, serta peran serta aktif para pelaku usaha di Kota Malang sebagai faktor utamanya. Pelaksanaan Malang Investment Award 2024 pada malam hari ini dimaksudkan sebagai wahana apresiasi kepada pelaku usaha di Kota Malang yang telah berpartisipasi aktif dalam tertib penyampaian laporan kegiatan penanaman modalnya. Dengan pelaksanaan Malang Investment Award 2024 ini dapat memotivasi seluruh pelaku usaha untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya dalam penyampaian LKPM. Bapak Wali Kota yang kami hormati, pada malam hari ini dapat kami laporkan, kami mengundang 100 pelaku usaha yang ada di Kota Malang yang menjadi nominator Malang Investment Award 2024 dari 11 sektor usaha. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Malang untuk memberikan apresiasi
kepada 11 pelaku usaha peraih terbaik dari masing-masing sektor usaha, serta berkenan memberikan sambutan dan arahan kegiatan pada Malang Investment Award 2024 ini. Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengatakan nilai investasi di Kota Malang dalam 2 tahun terakhir pada 2023 dan 2024 terus menunjukkan tren positif. Realisasi investasi yang tercatat pada Disnaker PMPTSP pada 2023 dari target 1,4 triliun rupiah tercapai 2,90 triliun rupiah. Demikian halnya pada 2024 dari target 1,44 triliun rupiah, pencapaiannya 2 triliun rupiah lebih. Capaian investasi tersebut menjadikan Kota Malang menempati peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Naiknya pencapaian investasi juga memberikan multi-efek bagi pembangunan dan perekonomian di Kota Malang. Di antaranya menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi kian tumbuh berkembang. Demikian pula pendapatan daerah akan lebih meningkat nilainya. Serta iklim investasi kian menunjukkan kondisi aman, nyaman, dan menggiurkan bagi calon investor lainnya. Sekali pelaku-pelaku usaha yang hadir dari 100 pelaku usaha yang termasuk nominasi yang tadi telah dibacakan dan juga termasuk pelaku usaha yang mendapatkan penghargaan. Ini adalah menandakan bahwa iklim investasi yang ada di Kota Malang sangat kondusif. Tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja PMPTSP bahwa investasi di Kota Malang mulai tahun 2022 yang memang belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, tetapi mulai tahun 2023 sudah berada di atas dari target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, dan yang menyenangkan sekali, saya melihat dari target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur di tahun 2024 melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur. Ini adalah menandakan bahwa iklim investasi baik dari pelaku usaha, baik juga dari masyarakat, baik juga dari pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, semua mendukung. Semua dalam kategori yang memang membuat satu iklim investasi yang ada di Kota Malang semakin boys, ya, karena dengan iklim yang boys ini juga akan membuat investasi untuk hadir dan datang di tengah-tengah Kota Malang. Ini adalah menandakan dengan investasi ada pendapatan yang akan kita terima. Pendapatan ini juga akan kembali kepada masyarakat Kota Malang untuk bisa memenuhi semua kebutuhan Kota Malang, terutama terkait dengan naik pendapatan maupun kebutuhan, termasuk juga bagaimana pembangunan yang ada di Kota Malang. Karena saya dengan Mas Wakil Wali Kota telah membuat suatu visi-misi, telah ada 10 dasar bakti unggulan, ada 5 program prioritas dan 4 misi. Tentu itu adalah merupakan suatu program yang harus kita lakukan bersama. Banyak hal yang terkait dengan dasar bakti unggulan kami untuk bisa membuat iklim investasi yang ada di Kota Malang semakin baik, semakin tentu juga akan semakin menjadi satu investasi yang nyaman, aman, tentram, dan juga investasi yang akan berdampak positif. Ada multiplier effect yang akan diterima dengan adanya investasi yang akan masuk di Kota Malang. Itulah saya mengapresiasi karena ini merupakan satu tindak lanjut ataupun evaluasi dari visi dan misi saya bersama Mas Wakil Wali Kota untuk bisa menjadikan Kota Malang jadi boys dan berkelas. Selamat untuk PT Jatuh Sentosa Adiprana CSA. Arif Tri Sestiawan, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, kembali menyampaikan bahwa dari 11 sektor yang ditetapkan, ada 11 pengusaha yang mendapatkan penghargaan Investment Award tahun 2024. Penghargaan didasarkan pada penilaian laporan kegiatan penanaman modal LKPM yang didapatkan dari pusat. Ke-11 pengusaha tersebut memiliki nilai investasi dalam jumlah besar, sekaligus laporan tribulannya tertib dan teratur. Berdasarkan pencapaian investasi pada 2023 dan 2024, diharapkan pada target investasi di 2025 sebesar 1,6 triliun rupiah bisa kembali dicapai. Karena pada triwulan pertama saja, sudah masuk nilai investasinya mencapai 920 miliar rupiah.
Pihaknya optimis target 1,6 triliun rupiah akan kembali melebihi dalam capaiannya. Kami ucapkan selamat kepada PT Majesty Sukses Abadi. Majesty. Yang kita nilai tahun ini, penilaiannya itu sudah kita ambil nanti dari data LKPM, dari data dari LKPM dari Kementerian Investasi itu sudah ada. Jadi kita ranking, kita ambil 10 besar. Jadi 10 besar ini sudah kita tidak melakukan penilaian, tapi sudah ada dari sistem yang sudah ada dua yang kita lihat. Yang pertama adalah kepatuhan untuk melakukan pelaporannya. Kadang ada 11. Sementara 11 dulu lah kita. Sebenarnya banyak kategori, tapi kita gabung. Begini, jadi dari teman-teman dari pengusaha itu kadang tidak rutin melaporkan LKPM-nya. Kadang di bulan pertama lapor, di bulan 2 enggak, di bulan 3 lapor, di bulan 4. Nah, ini juga kita lihat yang sudah melaporkan mulai dari bulan 1, 2, 3, 4 atau semester 1, semester 2. Dan kita lihat juga perolehan dari investasinya yang ada di Kota Malang itu juga jadi salah satu kriteria kita untuk memilih dari yang masuk nominasi. Dan yang 11 itu memang investasinya paling banyak di Kota Malang dan juga rajin melaporkan investasinya. LKPM-nya itu rajin, jadi mulai dari bulan 1, 2, 3, 4 atau semester 1, semester 2. Saya kira kita melaksanakan penilaian secara mandiri tidak usah, karena sudah ada sistem yang sudah dibangun dari Kementerian Investasi, dalam hal ini Badan Koordinator Penanaman Modal. Ya pastinya kita lihat juga apakah perusahaannya itu memang berdomisili di Malang atau tidak. Gitu. Karena memang ada juga bukan orang Malang juga berinvestasi di sini, dan dari sebagian tadi juga bukan dari asli orang Malang tapi dari luar Kota Malang yang berinvestasi di Kota Malang. Artinya Kota Malang memang sebagai salah satu kota yang ramai investasi. Di 2023, 2024 kita kenaikannya signifikan. Terus di 2025 ini target 1,6 triliun dari provinsi juga kita di triwulan pertama sudah tembus di angka 9.920 miliar di triwulan pertama. 920 miliar di triwulan pertama. Di triwulan pertama. Jadi sangat memungkinkan mungkin lebih dari target di tahun 2025 dan melampaui target investasi. Artinya kalau perusahaan sudah masih melaporkan LKPM, laporan kegiatan penanaman, berarti perusahaan itu masih aktif dan tidak ada PHK yang ada di sini. Kalau perusahaannya tidak mungkin dia melaporkan LKPM. Sehingga kita bisa melihat perusahaan ini sehat atau tidak dari LKPM. Memang LKPM bukan uang fresh money yang ada di Kota Malang, tetapi total investasi yang ada di Kota Malang. Sehingga seharusnya di Kota Malang ini begitu investasi naik, otomatis pendapatan asli daerah akan naik. Makanya saya sampaikan tadi, saya ucapkan terima kasih kepada pelaku usaha otomatis. Yang kedua dari pihak jajaran Forkopimda, karena sudah menciptakan situasi Malang yang kondusif aman. Salah satu faktor yang mempengaruhi investasi adalah keamanan kota itu sendiri. Kalau kotanya aman, nyaman, kondusif, pasti pengusaha tidak ragu untuk berinvestasi di Kota Malang. Besar itu ya masih sektor industri, rokok juga masih industri. Rokok ini juga kita tadi ada dua kategori. Satu yang industri yang perusahaan besar, itu yang biasanya SKM. Sigar kreatif mesin itu seperti Grendel pemenangnya tadi itu kategori usaha besar. Tapi ada juga yang masuk kategori usaha kecil karena dia SKT. Sigar kreatif tanya kretek tani masih kategori. Terus yang mendomisili kita juga dari UMKM, makanya saya ngambil satu sektor UMK itu kita masukkan juga sebagai salah satu bentuk penghargaan bahwa dari Kota Malang hampir 55% dari sektor pastinya akan bertambah lah untuk 2025, dan harapan saya mengimbau kepada seluruh pengusaha kalau ada kesulitan berkaitan dengan pengisian LKPM silakan kontak kami. Kalau ada waktu datang ke MPP, kalau misalkan tidak ada waktu kami akan berlapangan. Seperti kemarin teman-teman PHRI, kami ke salah satu hotel yang di sana, mereka kumpul dengan adminnya, kita bantu untuk pelaporan LKPM-nya. Pelaporannya kan juga nggak lama juga, pengisian juga terlalu ribet juga. Jadi dari modal awal yang disampaikan pada saat dia membentuk usaha itu dilaporkan modalnya bertambah atau berkurang, karyawannya bertambah atau berkurang, itu salah satunya. Kalau bertambah berapa, kalau berkurang masalahnya apa, nanti kita akan bantu untuk melakukan proses. Harapan kami juga tidak ada PHK yang ada di Kota Malang. Kalau misalkan toh masih bisa selamatkan untuk PHK, ya kita
nanti dengan Pak Wali menyampaikan kalau ada investasi masuk juga akan memprioritaskan masyarakat yang ada di Kota Malang. Sekitar 60 kasus itu pun sudah dilaporkan ke kami, artinya sudah ada kesepakatan baik antara pengusaha dan pekerja. Jadi kalau sudah ada kesepakatan berdua antara pihak pengusaha dan pekerja melaporkan ke kami dan akan kita panggil apakah memang sudah ada kesepakatan berkaitan dengan hak yang harus diberikan pengusaha kepada pekerjanya. Biasanya kenaikan antara 200 miliar di kita di tahun 2024 di 2025 ini sekitar 1,6 T. Harapan kami kita bisa melebihi tahun 2024 karena Kota Malang total investasinya kota di Jawa Timur itu di bawahnya Surabaya. Kalau kita sama Surabaya nggak bisa kita ukur karena jumlah luasan wilayah kita nggak sama. Kita masih nomor 2 se-Jawa Timur untuk wilayah kota. Artinya apa? Kota Malang ini banyak investasi yang masih bisa kita juga dari Dinas Tenaga Kerja juga Tenaga PPT juga berusaha menjemput bola. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, pengusaha juga harus bersikap baik. Apa yang menjadi aturan berkaitan dengan perizinan juga harus ditaati juga. Kami juga tidak akan mentolerir, tidak akan kalau ada pengusaha yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan usaha dia, kalau memang lengkap ya jangan berdiri dulu, dilengkapi dulu. Toh perizinan juga sekarang sudah dimudahkan. Begitu kalau apalagi sekarang ya, saya contohkan aja SKT itu kan kewenangan kota. Jadi izinnya itu lengkap 1 hari, nggak nyampe 1 hari. Selesai itu 5 menit 10 menit langsung saya approve. Nggak nyampe 1 hari. Jadi artinya itu dimudahkan. Harapannya dengan dimudahan ini, komitmen Pak Wali, tolong tenaga kerjanya diukur dari. Jadi salah satu apresiasi juga, dukungan dan juga motivasi khususnya untuk Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, seusai kegiatan, kembali menegaskan bahwa realisasi investasi tersebut telah menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Malang telah berjalan dengan sangat baik. Tentunya akan berdampak pada berbagai hal, selain pendapatan dan lapangan pekerjaan, tentunya juga nanti iklim yang lain menjadi nilai tambah bahwa di Kota Malang aman dan kondusif. Pihaknya berharap agar tren positif tersebut dapat terus dipertahankan. Investasi semakin baik, dampaknya juga semakin luas. Karena faktor datangnya investor juga dipengaruhi kondusivitas dan keamanan sebuah daerah seperti di Kota Malang. Dan tentu saja kami persilahkan kembali nantinya untuk Bapak dan juga. Dari 24 kita luar biasa. 22 kemarin kita belum melampaui target yang ditetapkan oleh provinsi. Alhamdulillah 23 kita melebihi, 24 juga lebih. Persentasenya berapa tadi? Ada persentase 200%. Ya, yang 23 juga. 90%, ya. 2023 90%. 190% manusia. Ya, 120%, 2024 kita 200%. Ini kan berarti investasi yang ada di Kota Malang itu bisa dikatakan baik. Dan apabila investasi di Kota Malang baik, tentu ini kan ada multiplier efeknya, berdampak terkait program semua. Selain terkait dengan ada pendapatan, lapangan kerja, dan tentunya juga akan membuat dengan adanya investasi nanti iklim yang lainnya pun juga menjadi satu tanda bahwa di Kota Malang itu aman, nyaman, dan tidak ada permasalahan apapun terkait dengan investasi. Itu tanda-tandanya dengan naik persentase yang 200%. Pak, agar investasi di Kota Malang ini berjalan lancar kan saat kemarin kan sempat ada gesekan di Blimping itu Pak. Ya. Mungkin supaya tidak terjadi seperti itu investasinya berjalan dengan maksimal Pak. Ya, saya berharap investor yang akan masuk itu melakukan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Kami dari Kota Malang kita akan memberikan, tapi tahapan-tahapan juga harus dilakukan. Mulai ada pendekatan dengan masyarakat, bagaimana memberikan penjelasan, masyarakat itu juga terlibat untuk karena mereka berada di sekitar itu. Dengan pendekatan ini yang menurut saya apabila dilakukan lebih baik. Kita backup, tapi kalau ada satu tahapan yang tidak dapat dilalui, kita juga tidak bisa apa-apa karena dengan tahapan itu memberikan satu kepastian
bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu sesuai ketentuan. Kita kan target itu kan tentukan kan provinsi, ya. Kita berharap karena iklim investasi ini semakin baik, tentu investasinya juga akan semakin naik lagi, ya. Karena itu juga akan berdampak positif bagi UMKM juga, dari sektor kesehatan juga, perhotelan juga masuk. Yang jelas tadi 11 sektor tadi favorit itu menjadi favorit untuk investasi yang ada di Kota Malang. Ya, mereka ada kemudahan perizinan, kepastian, ya, dan tentu banyak menjadi faktor keamanan, investasi tidak terlalu banyak diganggu. Banyak hal yang membuat mereka investasi. Sementara dari 11 yang mendapatkan Investment Award 2024, diantaranya dari sektor penyediaan akomodasi diraih oleh Bobo Box Kantor Box. Sektor konstruksi dimenangkan PT Surya Utama Kreasi Nusa. Sektor perdagangan besar diperoleh PT Catur Sentosa Adiprana. Dan sektor perdagangan retail dimenangkan PT Matahari Department Store Matos. Kemudian sektor penyediaan makanan dan minuman diraih PT Sari Burger Indonesia Burger King Araya. Sektor informasi dan komunikasi ada pada PT Cinemax Global Pacific Cinemax Matos. Sektor kesenian, hiburan, dan rekreasi dimenangkan PT Matahari Graha Fantasi Time Zone Matos. Dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV melaporkan.